Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas mengenai interpretasi peta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai interpretasi dan pengolahan citra pada penginderaan jauh. Penginderaan jauh sendiri juga pernah kita pelajari di kelas 10. Penginderaan jauh merupakan teknik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menentukan suatu objek di permukaan bumi. Selain itu, kita dapat memperoleh informasi tentang sifat fisik objek yang ada melalui analisis data yang kita kumpulkan dengan menggunakan suatu sensor pada suatu wahana, contohnya dengan wahana satelit seperti pada gambar. Biasanya, data yang dianalisis adalah data gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau dipantulkan oleh objek. Biasanya penginderaan jauh bisa kita singkat dengan inderaja atau PJ. Sejak tahun 1858, ketika foto udara pertama kali diambil, sangat berbeda dengan hasil foto udara saat ini. Karena pada saat ini kemajuan teknologi sangat berkembang dengan pesat. Selain itu, dalam memproses citranya, kita sudah dibantu dengan adanya teknologi komputerisasi. Dulu saat ingin merekam suatu foto udara, biasanya hanya menggunakan layang-layang atau menggunakan pesawat dan balon udara. Sedangkan saat ini kita sudah bisa dibantu dengan wahana berupa satelit. Selain perkembangan wahana yang ada, resolusi sensor yang dipakai turut berkembang. Citra penginderaan jauh banyak digunakan di berbagai bidang kegiatan, seperti halnya kegiatan ilmiah, ekonomi, dan sosial. Adapun beberapa komponen-komponen penginderaan jauh. Yang pertama ada sumber energi. Sumber energi yaitu energi gelombang elektromagnetik untuk mendapatkan gambaran permukaan bumi. Kemudian ada atmosfer yang selektif terhadap panjang gelombang. Ada juga objek sasaran yang akan direkam pada citra yang meliputi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Kemudian ada sensor untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek sasaran di alam dalam jangkauan tertentu. Kemudian ada perolehan data yang dapat diperoleh dengan cara interpretasi foto udara dan dengan menggunakan data digital melalui komputer. Terakhir ada penggunaan data. Penggunaan data yang sesuai menjadi faktor keberhasilan penerapan sistem penginderaan jauh. Kemudian kita masuk pada pengolahan citra penginderaan jauh. Hasil penginderaan jauh adalah citra. Citra sendiri merupakan gambaran objek yang terlihat pada lensa kamera atau pada hasil cetakan. Citra sendiri terbagi menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto berasal dari perekaman sensor kamera, sedangkan citra non-foto berasal dari sensor bukan dari kamera. Contoh citra foto adalah foto udara, seperti pada gambar. Sedangkan citra non-foto adalah citra hasil radar seperti pada gambar. Terlihat perbedaan yang sangat mencolok karena memang foto udara hasilnya mirip dengan penglihatan kita. Sedangkan citra foto lebih berbeda bergantung pada gelombang yang digunakan. Pada saat ini sebagian besar perekaman citra formatnya berupa digital. Pengolahan citra digital merupakan proses pengolahan analisis dan ekstraksi informasi yang diperoleh dari objek yang direkam. Hasil dari pemrosesan ini adalah susunan data elektronik yang mempresentasikan gambar-gambar yang kualitasnya sudah ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya citra foto maupun non-foto memiliki fungsinya masing-masing. Selain itu ada langkah-langkah dalam pengolahan citra. Pertama ada pra-pengolahan data. Pra-pengolahan data merupakan langkah yang diperlukan sebelum analisis data utama atau ekstraksi informasi. Proses ini mencakup berbagai koreksi citra, seperti koreksi geometrik yang mencakup penyesuaian data yang berupa objek 3 dimensi atau permukaan bumi yang diubah ke objek bidang datar atau citra itu sendiri, atau bisa dikatakan 2 dimensi. Dari situ ada koreksi geometrik. Selain itu ada juga koreksi mengenai gerak sensor.
Kemudian ada koreksi georeferensi. Koreksi georeferensi mencakup pembentukan sistem koordinat. Jadi setiap citra itu pasti memiliki koordinat-koordinat tertentu sehingga dapat digabungkan dengan citra-citra digital yang lain untuk keperluan overlay misalnya. Kemudian ada koreksi radiometrik. Koreksi radiometrik adalah proses memastikan keakuratan nilai pantulan yang berusaha diminimalisir kesalahannya. Kemudian ada langkah peningkatan kualitas citra. Peningkatan kualitas citra ditujukan agar interpretasi dan analisis visual dapat dilakukan dengan baik. Peningkatan kualitas citra antara lain dilakukan melalui reduksi, pembesaran citra, dan penyesuaian kontras secara linear maupun non-linear. Contoh peningkatan kualitas citra antara lain terlihat pada upaya menyoroti pola vegetasi dan upaya untuk menunjukkan perubahan tutupan lahan yang ada. Biasanya untuk keperluan kegiatan pertanian. Kemudian ada transformasi citra. Transformasi citra merupakan langkah yang serupa dengan peningkatan kualitas citra, tetapi memiliki perbedaan pada penerapannya. Transformasi citra biasanya mencakup pemrosesan gabungan data dan beberapa panjang gelombang. Kemudian terakhir ada klasifikasi citra. Klasifikasi citra merupakan langkah dalam pengolahan data citra digital penginderaan jauh yang dilakukan berdasarkan kategori tertentu. Klasifikasi tidak diawasi merupakan metode klasifikasi yang memberikan keleluasaan bagi komputer untuk mengklasifikasikan citra secara mandiri atau secara otomatis. Dengan metode ini, perangkat lunak penginterpretasi citra memisahkan sejumlah besar piksel yang tidak diketahui pada gambar berdasarkan nilai pantulannya ke dalam kelas atau klaster tertentu tanpa arahan dari peneliti. Sedangkan klasifikasi yang diawasi merupakan pengolahan komputerisasi yang diawasi oleh penelitiannya secara langsung, sehingga ada beberapa bagian-bagian yang lebih diutamakan oleh peneliti. Kemudian ada bagian terakhir yaitu mengenai interpretasi citra penginderaan jauh. Penginderaan jauh merepresentasikan permukaan bumi seperti peta berdasarkan pantulan energi elektromagnetik dari objek yang akan direkam oleh sensor. Untuk menerjemahkan citra menjadi suatu informasi, kita harus menerapkan pengetahuan kita mengenai interpretasi citra. Pemahaman mengenai interpretasi citra terbentuk dari 3 jenis pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan mengenai subjek interpretasi. Pengetahuan subjek yang akan diinterpretasikan menjadi pendorong peneliti untuk meneliti suatu citra. Interpretasi yang akurat membutuhkan kedekatan peneliti dengan subjek interpretasinya. Kemudian ada pengetahuan wilayah geografis yang digambarkan pada citra. Setiap lokasi memiliki karakteristik masing-masing atau perbedaannya masing-masing yang mempengaruhi pola yang akan direkam pada citra. Seringkali peneliti yang akan menginterpretasikan lokasi tersebut memiliki pengalaman, bisa datang secara langsung ke lokasi atau sudah memiliki informasi dari referensi-referensi seperti peta maupun buku. Dan terakhir ada pengetahuan sistem penginderaan jauh. Peneliti harus memahami bagaimana setiap citra terbentuk dan bagaimana masing-masing sensor merekam pantulan objek. Karena pada setiap citra memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Peneliti yang akan menginterpretasikan suatu citra harus tahu bagaimana berbagai variabel mempengaruhi citra yang akan diinterpretasikan dan bagaimana mengevaluasi efeknya agar informasi yang berguna dari citra dapat diperoleh. Itu tadi pembahasan mengenai interpretasi dan pengolahan citra penginderaan jauh. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan pada kolom komentar atau bisa menghubungi saya secara pribadi. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.